Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Selain kelahiran Yesus dan Bunda Maria, gereja juga merayakan kelahiran Yohanes Pembaptis sebagai hari raya dalam liturgi gereja. Mengapa? Tentu karena Yohanes Pembaptis memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah keselamatan, di mana ia hadir untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus Sang Mesias. Ketika kita mendengarkan kata Yohanes Pembaptis, apa yang ada di benak kita? Mungkin kita membayangkan seorang nabi yang sangat tekun dan sederhana, berpakaian bulu unta, yang suaranya menggelegar di padang gurun, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Kita membayangkan sosok yang penuh kuasa, berani, dan tidak kenal kompromi. Namun hari ini pada hari kelahirannya, bacaan-bacaan kitab suci mengajak kita justru untuk merenungkan sesuatu, untuk menemukan sumber kekuatan Yohanes yang ternyata tidak ditemukan di tengah keramaian atau panggung publik, melainkan di tempat yang sunyi, senyap, dan tersembunyi. Bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas sebenarnya dimulai dengan sebuah kesunyian yang panjang. Selama 9 bulan, Zakaria, seorang imam yang seharusnya memimpin umat dalam doa dan pujian, justru peran itu tidak bisa ia laksanakan karena ia sedang bisu. Rumah yang menantikan kelahiran seorang nabi besar justru diselimuti oleh keheningan. Ini tentu bukanlah hukuman semata. Ini menjadi semacam padang gurun yang pertama bagi keluarga ini. Dalam kesuciannya, Zakaria tidak bisa lagi mengandalkan kata-katanya sendiri. Ia hanya dapat mendengarkan, merenung, dan percaya pada Allah atas karya-karya Allah yang sedang terjadi secara diam-diam di dalam rahim Elisabet. Dan kapan kesunyian itu pecah? Tepat ketika Zakaria menuliskan kehendak Allah, namanya adalah Yohanes. Saat itulah air kehidupan memancar dari sumur hatinya. Ia memuji Allah. Injil tersebut kemudian mengungkapkan secara eksplisit bahwa anak itu, Yohanes, makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai hari di mana ia harus menampakkan diri kepada Israel. Hidup Yohanes diawali dalam keheningan dan dibentuk dalam keheningan padang gurun. Lalu apa yang terjadi di padang gurun itu? Bacaan dari kitab Yesaya memberikan kita semacam gambaran yang indah. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Ia telah menyembunyikan aku dalam naungan tangannya. Pedang yang harusnya ditunjukkan dan digunakan, tetapi Allah justru menyembunyikannya. Cahaya yang seharusnya bersinar, tetapi hamba Tuhan ini disimpan dalam naungan tangannya. Ini adalah gambaran yang indah dari sebuah pembinaan rohani, sebuah formasi spiritual. Di padang gurun, jauh dari sorotan dunia, Allah menempa jiwa Yohanes. Ia mengasah pedang pewartaannya, bukan dengan memberinya banyak pengikut, tetapi dengan mengajari Yohanes bagaimana cara berdoa, berpuasa, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sendiri. Kekuatan Yohanes ditempa dalam ketersembunyian. Dan dalam Kisah Para Rasul ditunjukkan sesungguhnya hasil dari pembinaan diri di padang gurun itu. Ketika Yohanes akhirnya menampakkan diri, pesannya begitu kuat. Karena pesannya tidak tercemar oleh keinginan untuk populer, untuk mencari aman, atau menyenangkan orang lain. Pesannya datang dari kedalaman perjumpaannya dengan Allah sendiri, sehingga ia memiliki kerendah hatian yang luar biasa. Ia berkata, "Aku tidak layak membuka kasutnya." Itu adalah sebuah kerendahan hati dan bukan sebuah kepura-puraan. Itu adalah kejujuran yang asli, yang otentik dari seseorang
yang telah menghabiskan begitu banyak waktu dalam keheningan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Ia tahu betul siapa dirinya dan siapa yang memanggil dia, bahwa Allah telah mempersiapkan dia. Saudara-saudari yang terkasih, dunia kita saat ini adalah sesungguhnya kebalikan dari padang gurun Yohanes. Dunia kita penuh dengan berbagai macam kebisingan, notifikasi ponsel, media sosial yang tidak pernah tidur, tuntutan untuk selalu tampil hebat dan produktif, dan lain sebagainya. Akibatnya, jiwa kita seringkali menjadi dangkal, seperti genangan air di permukaan pasir yang cepat menguap. Di hari kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ini, sesungguhnya kita ditawarkan sebuah jalan lain, sebuah jalan yang mempersiapkan diri kita. Kita diajak untuk berani menciptakan padang gurun pribadi kita. Kita tidak harus selalu pindah berarti ke gurun, tetapi bagaimana kita menyediakan waktu kita untuk semata-mata memberikan diri dan waktu dalam hadirat Tuhan. Mari kita mendengarkan suara Tuhan yang bekerja dalam kesunyian. Kita membiarkan diri kita tenggelam dalam keheningan, dan dari sana kita dapat mengalami dan kita dapat mendengarkan ajaran-ajaran, ajakan dan ajakan dari Tuhan sendiri. Mari kita menghargai pula proses-proses yang mungkin selama ini terjadi dalam diri kita secara tersembunyi. Kita hidup di zaman yang menuntut hasil yang instan dan pengakuan publik. Namun Yohanes mengajarkan kita bahwa pertumbuhan iman yang sejati seringkali terjadi dalam proses yang panjang, sunyi, dan tidak terlihat oleh orang lain. Percayalah pada karya Allah yang sedang bekerja secara diam-diam di dalam hati Anda. Bahkan mungkin ketika Anda tidak melihat hasilnya secara langsung. Karakter dibentuk di dalam tempat yang tersembunyi milik Allah. Dan mari, semoga hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ini memberikan kita inspirasi agar kita bukan mencari pribadi yang terus mencari panggung, tetapi mungkin saatnya kita justru yang mempersiapkan panggung itu untuk Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita.